Gue jadi penasaran karena akhir-akhir ini ada sebuah pengajaran yang menarik banget menurut gue, bahwa Yesus itu Islam, Adam Islam gitu. Jadi maksudnya kayak tiba-tiba diklaim aja semuanya jadi Islam gitu. Padahal Islam itu kan baru muncul 400 tahun setelah kematian Yesus gitu. Jadi begini, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Kemudian masih di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85 disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memeluk agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, sebagai umat Islam, kami meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah yang semuanya benar. Begitu juga dengan dua ayat tadi. Karena itu, jika Allah menurunkan banyak agama kepada para utusannya, maka merugilah para nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi tidak adil. Kenapa? Karena kelak, sebagaimana ayat di atas, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah di akhirat adalah Islam. Andai tuduhan ada banyak agama yang Allah turunkan itu benar, maka ini sangat merugikan bagi para utusan yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang paling masuk akal adalah semua nabi dan rasul beragama sama, yaitu Islam. Apa buktinya? Pertama, seluruh nabi dan rasul menyebut dirinya sebagai muslim. Kedua, pokok perintahnya sama, yaitu mengesahkan Allah dan beriman kepada nabi yang diutus. Hanya saja dalam hal perintah, larangan, ibadah dan sebagainya itu ada perbedaan. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-48, likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhaja. Dan untuk tiap-tiap umat di antara kalian, umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kemudian di dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para nabi bagaikan saudara seayah. Agama mereka satu, yaitu agama Islam, dan ibu-ibu syariat-syariat mereka berbeda-beda. Ketiga, dalam bahasa Arab, kata muslim memiliki akar kata yang sama dengan Islam. Secara bahasa, kata Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu salima, yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Nah, dari akar kata tersebut terbentuk kata aslama, yuslimu, islaman, yang memiliki makna tunduk, patuh, pasrah, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total. Nah, dari semua penjelasan tadi, yang paling logis adalah semua nabi dan rasul beragama Islam. Hanya saja dahulu tidak disebut secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan logisnya karena nabi dan rasul kala itu dikirim atau diutus kepada kaum tertentu. Baru ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, kata Islam sebagai ad-din atau agama itu dipatenkan secara jelas dan gamblang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Nah, ini juga sangat logis karena beliau merupakan nabi terakhir yang diutus untuk menyempurnakan seluruh ajaran nabi-nabi terdahulu. Juga beliau diperintahkan untuk menyeru seluruh umat manusia dan jin, tidak hanya kaum tertentu seperti nabi dan rasul yang terdahulu. Oleh karena itu Allah memberikan identitas untuk membedakan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat ajaran sempurna ini dengan penganut agama-agama buatan manusia lainnya. Lantas bagaimana dengan para pengikut Nabi Musa yang dinamakan Yahudi dan para pengikut Nabi Isa yang disebut Nasrani? Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa para pengikut Nabi Musa alaihissalam dinamakan Yahudi karena pertaubatan mereka dari menyembah anak sapi buatan Samiri. Yahudi itu artinya orang-orang yang bertaubat. Sementara para pengikut Nabi Isa disebut Nasrani karena mereka adalah orang-orang yang menolong Nabi Isa dalam berdakwah. Dalam bahasa Arab ada kata nasoro yansuru nasron, artinya menolong. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 52
dan surah As-Saff ayat ke-14. Ketika Nabi Isa bertanya kepada para pengikutnya dengan perkataan man ansori ilallah, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah, dijawab oleh para pengikut setia beliau yang disebut sebagai Hawariyun dengan ucapan nahnu ansorullah, kamilah penolong agama Allah. Jadi para pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa dahulu pun beragama Islam. Yahudi dan Nasrani adalah gelar yang melekat pada diri mereka. Sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW, ada juga yang digelari Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu artinya orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan Ansor orang-orang yang menjadi penolong yang ada di Madinah. Adapun orang Yahudi dan Nasrani hari ini, karena sudah menyimpang dari ajaran yang digariskan di dalam Taurat dan Injil, maka mereka sudah tidak bisa disebut lagi sebagai orang yang beragama Islam. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam.